Selamat datang di Omah Sate Pak D. Klamut. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul pekerjaan dan pelayanan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang Kristen masih ada yang memiliki pandangan yang salah mengenai pekerjaan dan pelayanan. Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan lebih penting dari pelayanan, dan sebaliknya mengatakan bahwa pelayanan lebih penting dari pekerjaan. Pandangan seperti itu terjadi karena masih belum memahami apa itu pelayanan dan pekerjaan. Pekerjaan dan pelayanan bukan untuk dipilih salah satu, mana yang lebih penting, tetapi keduanya harus dilakukan dan kita harus membuat keseimbangan. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan dan melayani Tuhan adalah ucap syukur kita atas anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita memahami bahwa pekerjaan adalah anugerah dan melayani adalah ungkapan syukur kita atas anugerahnya, maka kita bukan memilih di antara keduanya, tetapi bagaimana kita berusaha melakukan keduanya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 dan 23 mengingatkan kita, bagaimana kita harus melakukan apapun yang ada di dunia ini dengan baik. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, kita diberi waktu oleh Tuhan 24 jam sehari. Kalau kita berhitung dengan waktu, berapa jam kita gunakan untuk bekerja? Berapa jam kita gunakan untuk pelayanan? Ternyata masih ada cukup waktu bagi kita untuk kita gunakan untuk melayani Tuhan. Hanya saja kita sering menyia-nyiakan. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengelola waktu dengan baik. Kita berdoa kepada Tuhan memohon hikmat agar kita dapat mengelola waktu kita dengan baik, waktu untuk bekerja dan waktu untuk melayani. Tuhan menghendaki agar kita bekerja dan melayani. Bekerja dengan baik dan benar merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi karyawan yang baik, menjadi pengusaha yang baik, menjadi pekerja yang baik, itu akan menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apapun profesi dan pekerjaan kita, harus kita lakukan dengan baik. Di satu sisi, gereja sangat membutuhkan orang-orang yang mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan harus didasarkan pada hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena pelayanan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari popularitas, mencari keuntungan, atau hal-hal yang bersifat duniawi. Pelayanan harus kita lakukan dengan sepenuh hati untuk kemajuan jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus menunggu ketika kita sudah pensiun. Tidak harus menunggu ketika anak-anak sudah besar. Tidak harus menunggu ketika sudah mapan ekonominya. Kita melayani Tuhan dengan mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita melayani Tuhan dengan kemampuan dan talenta yang ada pada kita. Pekerjaan dan pelayanan harus berjalan seiring. Orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan tentu akan bisa bekerja dan melayani dengan baik. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup renungan ini, marilah bersama-sama kita membaca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan hari ini.
Biarlah Tuhan memampukan kepada kita untuk bisa melayani dan bekerja dengan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang sungguh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kiranya Tuhan menanamkan di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di Omah Sate Bak di Klamut pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.